Kita ke informasi berikutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pagar laut yang berada di kawasan Laut Bekasi, Desa Segara Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Pemagaran laut yang rencananya akan dilakukan reklamasi ini dihentikan sementara. Dengan menggunakan alat-alat dan juga 2 speedboat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar laut. Proyek pagar laut sepanjang 2 km dengan lebar area 70 meter ini dihentikan sementara karena tidak memiliki perizinan pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki oleh pihak swasta yang rencananya akan dilakukan pengembangan pelabuhan. Dari KKP itu ada tim teknisnya, Dirjen PRL. Nanti yang beliau itu ada tim teknis untuk mensurvei, ya kan, apakah ini layak atau tidaknya diberikan itu. Gitu. Nah, dari kami ini hanya ketika ada pelanggaran kami turun. Ya, dulu kami sudah turun ke sini tanggal 19 Desember sudah kami peringatkan berhenti ya kan, urus dulu PKKPRL-nya, gitu kan, karena itu menjadi konsen kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu eskavator masih kerja, masih aktivitas gitu loh. Makanya saya putuskan ya sudah, saya segel. Ya, seharusnya ketika sudah ada surat penghentian sementara dulu. Dan selengkapnya pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bapak Pung Nugroho Saksono. Selamat sore Pak Pung. Baik, terima kasih Pak Pung sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pak Pung, terkait dengan heboh pagar laut di perairan Bekasi, kenapa nggak diblokir saja Pak? Kok harus kemudian disegel terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Itu sesuai dengan UCK, ada aturannya, memang demikian. Jadi kita tidak bisa langsung lakukan pengambilan alat atau apa, tapi prosedurnya pertama kami tanggal 19 Desember sudah menerbitkan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan. Namun dari pihak tersebut tetap melakukan kegiatan, bahkan hari siang kemarin anggota kami memastikan eskavator masih kerja di situ. Nah, di sini hari ini kami tindak lanjuti, KKP hadir untuk penyegelan lokasi tersebut. Baik, secara prosedural memang ini akan disegel terlebih dahulu untuk melakukan penyelidikan begitu ya. Kira-kira apa saja yang dilanggar, kurang lebih seperti itu ya, Pak Pung ya. Baik. Betul sekali. Baik, Pak Pung, berdasarkan informasi ini adalah sebuah proyek yang sebetulnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengajak kerjasama pihak swasta begitu. Tapi di informasi yang tadi kita sudah sampaikan bahwa ada izin yang tidak kemudian dipenuhi. Terkait dengan hal ini, temuan dari Anda di lapangan seperti apa, Pak Pung? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk yang proyeknya Pemda, itu mereka pembuatan PPI ya, normalisasi. Nah, PPI tersebut untuk pelabuhan pendaratan ikan, untuk nelayan-nelayan setempat. Nah, pembangunan ada toko-toko segala macam kebutuhan nelayan sudah. Namun itu ada pendalaman alur ya. Nah, dari pihak swasta tersebut melakukan pemagaran pendalaman tersebut, dumpingnya dibuang di samping-sampingnya. Jadi kayak daratan tapi panjang gitu, kayak jetty gitu. Nah, itu yang tidak boleh karena belum memiliki PKKPRL dari KKP. Baik, Pak Pung, setelah penyegelan ini proses berikutnya apa? Apakah akan ada proses yang kemudian memberikan sanksi begitu kepada proyek ini? Karena secara izin begitu ada yang kemudian dilangkahi ataupun mungkin tidak dipenuhi. Betul. Jadi kami akan melakukan pemanggilan terhadap pihak swasta tersebut ya.
berikut dengan Pemda Jawa Barat, kepala dinasnya, untuk kita lakukan klarifikasi di kantor pusat. Jadi mereka mengantongi itu sertifikat tanah sudah ada, tapi ini laut tapi ada sertifikat tanah. Nah, ini yang mau kami lakukan koordinasi dengan aparat KL lain, ya, supaya ada titik terang mana yang berhak, mana yang tidak memberikan perizinan tersebut. Dan untuk laut tulisannya adalah KKP dalam hal ini. Konsekuensi yang Demikian. paling berat lah ya, jika kemudian ada satu izin yang tidak dikantongi tapi kemudian proyek sudah berjalan begitu. Berarti nanti kalaupun memang ada temuan berikutnya, ini akan dihentikan total kemudian dibongkar begitu ya Pak Pung, atau seperti apa? Itu nanti kan dari pihak swasta akan diverifikasi dari Dijen PKRL, ya, dilakukan nanti verifikasi teknis di lapangan apakah layak diterbitkan PKKPRL-nya atau tidak. Itu nanti ada kawan kami Direktorat Jenderal PKRL. Baik, Pak Pung, seperti yang kemudian dari informasi yang sudah menyebar di media sosial, ada juga video yang menyampaikan bahwa sebetulnya masyarakat sekitar merasakan, ataupun mungkin nelayan lah ya, merasakan adanya kerugian lah pada saat pagar-pagar ini dipasang begitu. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana Anda kemudian melihat ini sebagai satu hal yang memang harus juga dipentingkan ataupun mungkin diutamakan begitu? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau melihat kebutuhan PPI itu kan memang untuk nelayan, ya. Harusnya di situ ada kolaborasi antara swasta sama Pemda, di mana si nelayan tersebut tidak sampai harus jauh keluarnya alur tersebut. Demikian. Baik, artinya Anda tadi menyampaikan secara sertifikat yang dimiliki adalah sertifikat tanah yang ada di darat, tapi yang ada di laut eksplorasinya ataupun mungkin pengembangannya itu yang kemudian tidak memiliki izin, dan itu yang bermasalah begitu ya? Iya, jadi laut menggunakan sertifikat darat dalam hal ini. Itu yang menyalahi begitu, Pak Pung? Betul. Baik. Artinya ke depan akan dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait, setelah itu baru ditentukan langkah apa yang akan dilakukan ya? Betul sekali. Baik. Dan pasti namanya pelanggaran nanti ada sanksinya dari KKP yang akan menerbitkan. Baik, Pak Pung, kita akan terus ikuti informasinya terkait dengan hal ini, karena ini juga menjadi sebuah concern yang cukup serius di masyarakat begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali Pak Pung. Sampai jumpa.